Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Pratiwi. Jika saya ditanya, siapa tokoh yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi dan pantas menjadi teladan, saya akan menjawab, salah satunya beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Nasionalisme dalam diri Ki Hajar Dewantara, seorang penggagas kemerdekaan dalam belajar. Beliau bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Kita lebih mengenal beliau dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Paku Alaman pada 2 Mei 1889 dan wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Beliau berasal dari keluarga kaya di Indonesia. Selama era kolonialisme Belanda, hanya anak-anak Belanda dan anak-anak kaum ningrat saja yang boleh mengenyam pendidikan. Hal tersebut kemudian membuat Ki Hajar Dewantara mengutarakan kritik-kritikan pedasnya kepada pemerintah Belanda. Hal itu menyebabkan beliau diasingkan ke negeri Belanda. Di sana justru beliau banyak belajar dan mempunyai cita-cita untuk memajukan pendidikan di negerinya sendiri. Kemudian beliau mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Pada era Presiden Soekarno, beliau adalah Menteri Pengajaran Indonesia, atau kita kenal sekarang dengan Menteri Pendidikan. 3 semboyannya yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani dikenang sampai saat ini. Mengutamakan hak anak sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme. Dalam buku-buku yang ditulis oleh Ki Hajar mengenai pendidikan, selalu dibahas mengenai hak-hak anak, kepentingan anak, kebutuhan anak, dan potensinya masing-masing. Pendidikan itu harus seperti taman, menyenangkan tapi juga menantang. Dan terlebih, pendidikan itu harus berpusat pada anak. Kemerdekaan dalam belajar itu pun sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme. Ki Hajar Dewantara menuturkan, pelajaran berarti mendidik anak-anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Ki Hajar Dewantara menempatkan jiwa merdeka sebagai sifat kodrati sang anak yang harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang beralaskan paksaan dan hukuman tidak sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pun mengatakan bahwa kemerdekaan itu tak terbatas. Kemerdekaan dibatasi oleh tertib damainya masyarakat, sehingga kemerdekaan seseorang tidak dibenarkan jika mengganggu kemerdekaan orang lain. Artinya, kemerdekaan harus bertanggung jawab. Cara mengajar Ki Hajar Dewantara juga sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme. Mengajar dengan cara terbuka, kasih sayang, bebas, dan melindungi siswa dengan kesejukan dan kenyamanan pikiran. Teknik mengajarnya dengan cara bermain. Misalnya pelajaran geografi dengan menggambar pulau Indonesia pada tanah atau pasir, pelajaran menghafal abjad dengan bernyanyi, dan pelajaran biologi dengan bermain atau jalan-jalan ke sawah atau kebun. Ada sebuah pemahaman yang keliru. Pernah mendengar? Guru-guru zaman dulu itu galak. Guru-guru zaman dulu cenderung keras. Entah itu secara verbal maupun tindakan non-verbal. Saking ringan tangannya, penggaris dan penghapus kapur yang terbuat dari kayu bisa dengan mudah hinggap di tubuh siswa. Orang-orang dulu mengakui bahwa cara tersebut malah cukup ampuh supaya bisa lebih disiplin dan tidak melakukan kesalahan lagi. Sebenarnya, lebih dulu siapa? Guru-guru zaman dulu atau Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara saja yang lebih dulu masa hidupnya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap murid-muridnya. Lalu guru-guru zaman dulu ini menggunakan siapa sebagai pedomannya? Apa yang menjadi landasan berpikirnya melakukan semua itu? Kemudian guru zaman sekarang biasanya menyampaikan nasihatnya secara halus dan jangan sampai menyakiti perasaan si murid. Beberapa guru kadang makan hati karena dengan cara tersebut membuat murid tidak menghormati gurunya. Apabila guru melakukan sedikit kekerasan, murid melaporkannya kepada orang tua. Tidak sedikit pula orang tua yang melapor ke polisi. Maka di sini ada sesuatu yang kurang.
Apa itu? Ki Hajar Dewantara sudah mempelopori pendidikan karakter sejak zaman dulu. Nah, pendidikan karakter ini yang kemudian harus kita kembangkan pada pendidikan zaman sekarang. Jadi tidak hanya pengetahuannya, keterampilannya, tetapi akhlak atau karakter dan budi pekertinya pun harus kita kembangkan. Hal yang patut dijadikan teladan atau inspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sebagai guru, saya merasa harus meneladani sikap dan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, saya merasa harus mengutamakan hak peserta didik di atas hak pribadi. Dalam situasi yang sulit, Ki Hajar Dewantara masih tetap memikirkan pendidikan di Indonesia. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, memberikan kemerdekaan belajar yang bertanggung jawab kepada peserta didik kita. Yang keenam, mengajar dengan cara terbuka, kasih sayang, bebas, dan melindungi siswa dengan kesejukan dan kenyamanan pikiran. Selain itu, kita juga harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Dan yang ini seharusnya tidak pernah ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.